Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika kelas Biologi B akan mempresentasikan tentang materi mikroskop. Sebelumnya, izinkan kami ingin berkenalan dulu. Saya Farhan Yadi Rosyadi. Saya Muhammad Lintang Aridoni. Saya Kamila Warid Batisyan. Saya Putri Anindya Pitaloka. Saya Marsa Afila Putri. Saya Lukia Fauzia. Saya Ratu Nabila Nursinta. Kemudian untuk slide pertama yaitu pengertian mikroskop akan dijelaskan oleh Marsha. Untuk yang pertama adalah pengertian dari mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar dan memfokuskan gambar objek yang sangat kecil atau mikroskopis, serta berada di luar kemampuan penglihatan manusia. Mikroskop menggunakan sistem lensa yang digunakan untuk memfokuskan cahaya yang melewati atau dipantulkan oleh objek yang kecil. Nah, pembesaran terjadi karena adanya lensa objektif yang berfungsi untuk mendekatkan gambar objek dan adanya lensa okuler yang memberikan pembesaran tambahan pada gambar objek. Lalu untuk jenis-jenis mikroskop yang akan dijelaskan akan dipaparkan oleh Putri. Baik, alat utama dalam mikroskop yang digunakan untuk mengamati itu ada dua, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop itu mempunyai beberapa macam jenis, diantaranya yaitu mikroskop cahaya, elektron, medan gelap, fase kontras, Fender, sederhana, dan lain-lain. Sifat bayangan dari mikroskop, yaitu baik dari lensa objektif maupun lensa okuler itu keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu, yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya itu adalah lensa okuler. Nah, terdapat beberapa perbedaan dari sifat bayangan akhir pada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Pada mikroskop cahaya ini, sifat bayangan akhirnya itu adalah maya, terbalik, dan lebih diperbesar lagi. Sedangkan pada mikroskop elektron, sifat bayangan akhir yang terbentuk itu adalah nyata, sejajar, dan diperbesar. Berdasarkan lensa okulernya itu, mikroskop dibagi menjadi dua. Sebenarnya ada tiga, jadi ada monokuler, binokuler, dan yang terbaru itu ada trinokuler. Jadi monokuler ini adalah mikroskop penelitian yang lensa okulernya itu cuma satu. Jadi kita melihat benda pengamatannya itu dengan memicingkan mata atau dengan satu mata. Sedangkan pada binokuler itu mempunyai dua lensa okuler, sehingga pengamatan itu dilakukan dengan kedua mata. Objek tampak luas pengamatannya serta lebih tampak dalam dimensi yang utuh. Namun penggunaannya itu lebih sulit ketimbang lensa monokuler. Kalau trinokuler itu mikroskop binokuler yang dilengkapi dengan satu mata tambahan yang dihubungkan dengan sebuah komputer atau layar LCD. Dengan demikian, pengamatannya itu bisa dilakukan secara berkelompok. Bahkan hasil pengamatannya itu bisa direkam atau dicetak sebagai arsip. Kemudian untuk penjelasan seterusnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Ya, yang selanjutnya ada macam-macam mikroskop. Nah, seiring dengan kemajuannya ilmu dan teknologi, jenis mikroskop dan kemampuan memperbesar benda juga semakin maju. Ada 4 jenis mikroskop, yaitu ada mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop sederhana, dan yang terakhir mikroskop elektron. Nah, berdasarkan sumber sinar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sinar cahaya dan sinar elektron. Yang sinar cahaya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada mikroskop analog dan mikroskop stereo. Nah, yang elektron itu ada satu, yaitu mikroskop elektron. Di sini ada macam-macam mikroskop dan ciri-cirinya. Yang pertama ada mikroskop analog. Mikroskop analog itu memiliki ciri yaitu memperbesar bayangan yang maksimalnya mencapai 1000 kali perbesaran. Yang kedua itu mikroskop cahaya itu memiliki 3 lensa yaitu lensa
objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler itu terletak di kedua ujung tabung mikroskop. Yang ketiga, lensa okuler pada mikroskop itu membentuk bayangan tunggal yang berarti monokuler dan ganda yaitu binokuler. Nah, kedua mikroskop ini pada dasarnya sama aja, hanya pada mikroskop binokuler itu terdapat dua lensa okuler segambar. Nah, terus pada mikroskop konvensional itu sumber cahayanya masih berasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh suatu cermin datar ataupun cermin cekung yang terdapat di bawah kondensor. Cermin itu mengarahkan cahaya dari luar ke dalam kondensor. Nah, yang terakhir itu pada mikroskop modern udah dilengkapin sama lampu sebagai pengganti dari cahaya matahari. Lensa objektifnya itu bekerja untuk pembentukan bayangan pertama. Lensa ini juga menentukan struktur dan bagian renik yang akan menentukan daya pisah spesimen sehingga mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan. Yang kedua ada mikroskop stereo. Nah, cirinya itu yang pertama hanya bisa digunakan untuk benda yang relatif besar dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Nah, yang kedua itu benda yang diamati dengan mikroskop ini itu terlihat secara 3 dimensi. Nah, yang ketiga itu komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Dan yang terakhir, lensanya terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Nah, perbedaan mikroskop stereo sama mikroskop cahaya itu ruang ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga bisa menghasilkan tampilan bentuk sebagaimana 3 dimensi. Dan yang ketiga itu ada mikroskop elektron. Ciri dari mikroskop elektron itu yang pertama mempunyai perbesaran 100.000 kali. Yang kedua, elektronnya itu digunakan sebagai pengganti cahaya. Yang ketiga, mikroskop elektron menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektron magnetik yang lebih pendek dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Dan yang terakhir, satuan yang biasanya digunakan pada objek yang dilihat melalui mikroskop adalah mikron, atau 1 mm sama dengan 1000 mikron. Nah, terus mikroskop elektron itu sendiri masih terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama mikroskop transmisi elektron atau TEM, yang kedua mikroskop pemindai transmisi elektron atau STEAM, yang ketiga mikroskop pemindai elektron, mikroskop pemindai lingkungan elektron atau SIM, dan yang terakhir mikroskop refleksi elektron atau RIM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari ketiga jenis mikroskop tadi. Pertama akan saya jelaskan tentang mikroskop analog. Salah satunya ialah mikroskop okuler. Mikroskop okuler ini prinsip kerjanya sangat sederhana saja, yaitu karena dari sumber sinarnya yaitu cahaya, difokuskan menggunakan lensa kondensor ke spesimen agar bisa terbentuk bayangan yang bisa diteruskan ke lensa objektif, kemudian dipantulkan ke prisma atau proyektor lensa di sini, kemudian bisa dilihat oleh lensa okuler atau eyepiece. Kemudian apa bedanya dengan mikroskop binokuler? Mikroskop binokuler ini menggunakan prisma ini sebagai pemecah cahaya sehingga bayangan yang dibentuk ketika bayangan meneruskan ke lensa objektif bisa diteruskan kemudian dibentukkan kedua bayangan yang sama sehingga bisa dilihat dengan lensa okuler bayangan yang sama tersebut. Lalu apa bedanya dengan mikroskop stereo? Mikroskop stereo ini bila dibandingkan dengan mikroskop analog itu bisa disebut sebagai mikroskop majemuk ya, karena menggunakan lensa okuler dan lensa objektif. Tapi bisa dilihat di sini, mikroskop stereo juga mengandalkan lensa objektif dan lensa okuler. Lalu apa yang membedakannya? Lensa okuler di mikroskop stereo ini perbedaannya tidak bisa dipisah atau tidak bisa digantikan atau tidak bisa diatur misalnya. Karena fokusnya di sini adalah lensa objektif sehingga ketika bayangan dibentuk di sini
terus diteruskan ke lensa objektif. Fokusnya di sini ialah diteruskan ke prisma sehingga bisa langsung terlihat oleh lensa okuler. Jadi penelitian ini difokuskan pada lensa objektifnya ketimbang dengan lensa okuler. Lalu mikroskop elektron. Ya, mikroskop elektron ini akan saya jelaskan kedua jenisnya. Di mikroskop EM atau mikroskop pemindai, ini prosesnya ialah menembakkan elektron dari sumber elektron ini kemudian diteruskan ke kondensor yang kemudian deteksi sebelumnya ditabrakkan dulu ke spesimen yang akan membentuk bayangan, kemudian bayangannya itu dideteksi oleh pendeteksi di sini. Kemudian SEM atau mikroskop elektron yang memindai itu prosesnya tidak jauh berbeda, hanya saja ketika elektron tersebut ditembakkan ke spesimen itu akan dipantulkan lagi sehingga akan dibentuk bayangan 3 dimensi. Nah, ini gambar bagaimana bayangan di masing-masing mikroskop terjadi. Ini mikroskop analog, kemudian mikroskop stereo. Bisa dilihat mikroskop stereo ini lebih terlihat 3 dimensi karena besarannya lebih kecil daripada mikroskop analog. Kemudian mikroskop elektron yang kiri ini mikroskop elektron SEM atau pemindai tadi yang saya sebutkan bisa membentuk bayangan 3 dimensi. Kemudian yang di kanannya itu adalah mikroskop elektron TEM atau elektron melewati spesimen tersebut. Nah, syaratnya itu bisa melewati ialah spesimen harus disiapkan dengan ukuran yang sangat tipis agar elektron bisa melewati sehingga terbentuk bayangan seperti ini. Kemudian bagian-bagian mikroskop analog akan dijelaskan oleh Kemilau. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian dari mikroskop, yang mana kami mengambil contoh dari bagian pada mikroskop analog binokuler. Yang ditunjukkan pada gambar nomor 1, yaitu lensa okuler, yang merupakan lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas tabung okuler, berdekatan dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, yang mana perbesaran bayangan yang terbentuk berkisar antara 4-25 kali. Kemudian yang kedua adalah revolver, yang digunakan sebagai tempat untuk menyesuaikan kebutuhan lensa objektif. Kemudian yang ketiga adalah lensa objektif, yang merupakan lensa mikroskop yang berupa lensa cembung dengan jarak fokus yang lebih pendek daripada lensa okuler. Disebut lensa objektif karena posisi lensa ini yang berdekatan dekat dengan benda atau objek yang diteliti. Lensa ini berperan dalam pembentukan bayangan pertama yang menghasilkan bayangan dengan sifat nyata dan terbalik, yang kemudian akan diteruskan oleh lensa okuler. Lensa objektif dikelompokkan menjadi 3, yaitu scanning lens dengan perbesaran 4 kali yang ditandai dengan ring berwarna merah, kemudian low power lens dengan perbesaran 10 kali yang ditandai dengan ring warna kuning, serta high power lens yang berkisar dari perbesaran 2-100 kali, yang mana lensa ini ditandai dengan ring berwarna putih. Kemudian yang keempat adalah ada penjepit slide glass yang digunakan untuk menjaga sampel agar sampel tetap berada pada posisi yang stabil. Kemudian yang kelima adalah meja spesimen yang digunakan untuk meletakkan spesimen yang akan diteliti. Kemudian yang keenam ada pengatur diafragma yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya cahaya dan mengarahkannya dari lampu ke slide yang sedang dipelajari. Yang ketujuh ada filter holder yang digunakan untuk mengubah karakteristik cahaya yang melewati sampel, serta di bawahnya terdapat lampu sebagai sumber cahaya. Kemudian yang nomor 8 adalah pengatur intensitas cahaya yang digunakan untuk menentukan intensitas dari sumber cahaya. Kemudian yang ke-9 ada kaki atau dasar mikroskop yang digunakan sebagai tumpuhan mikroskop sehingga mikroskop tetap stabil saat digunakan. Kemudian yang ke-10 ada knob switch on-off yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada mikroskop. Yang kemudian yang ke-11 ada penggeser objek glass atau X-aksis yang digunakan untuk menggeser meja spesimen secara horizontal. Dan yang ke-12 terdapat penggeser objek glass Y-aksis yang digunakan untuk menggeser meja spesimen secara vertikal. Kemudian yang nomor 13 ada pengatur halus yang digunakan untuk menyesuaikan fokus dengan sangat detail, sehingga pengguna dapat
mendapatkan gambar yang tajam dan jelas dari objek yang diamati. Kemudian yang nomor 14, terdapat pengatur kasar yang digunakan untuk penyesuaian fokus secara cepat dengan memindahkan lensa objektif secara kasar. Yang ke-15 ada lengan mikroskop yang digunakan sebagai pegangan atau tempat untuk membawa mikroskop. Lalu yang terakhir nomor 16 yaitu knop tabung pengamatan yang digunakan untuk mengatur tingkat fokus atau posisi vertikal dari lensa okuler. Kemudian akan dijelaskan rumus perbesaran pada mikroskop oleh Lintang. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus perbesaran pada mikroskop. Secara umum, rumus perbesaran pada mikroskop yaitu MOB dikali MOK, yaitu perbesaran pada lensa objektif dikali perbesaran pada lensa okuler. Namun, perbesaran pada mikroskop ditentukan oleh dua kondisi mata, yaitu pada mata yang dapat berakomodasi sempurna dan mata yang tidak dapat berakomodasi dengan sempurna. Mata yang dapat berakomodasi dengan sempurna yaitu kondisi mata yang dapat menyesuaikan fokus pada objek yang berbeda pada berbagai jarak sehingga tidak memerlukan penyesuaian fokus mikroskop yang signifikan. Sedangkan pada mata yang tidak dapat berakomodasi sempurna, memerlukan penyesuaian tambahan pada mikroskop untuk mendapatkan fokus yang optimal pada objek dengan jarak yang berbeda. Untuk pada mata yang berakomodasi sempurna, perbesaran dapat dicari dengan pertama mencari jarak fokus terhadap lensa objektif, yaitu 1/SOB, yaitu jarak benda terhadap lensa objektif, ditambah 1/SOB aksen, yaitu jarak bayangan terhadap lensa objektif, yang menghasilkan 1/FOB, yaitu jarak fokus lensa objektif. Yang kedua, kita mencari perbesaran pada lensa objektif, yaitu minus SOB aksen per SOB, yaitu minus XOB aksen, yaitu jarak bayangan terhadap lensa objektif dalam negatif, dan SOB, yaitu jarak bayangan terhadap jarak benda terhadap lensa objektif. Selanjutnya kita mencari perbesaran pada lensa okuler. Jarak fokus pada lensa okuler, yaitu 1/SOK atau jarak benda terhadap lensa okuler ditambah 1/SOK aksen, yaitu jarak bayangan terhadap lensa okuler sama dengan 1/FOK, yaitu jarak fokus lensa okuler. Untuk perbesaran lensa okuler yaitu SN/FOK plus 1, di mana SN adalah titik dekat mata dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Nah, perbesaran lensa mikroskop pada mata yang berakomodasi maksimum dapat ditujukan dengan rumus yaitu MOB dikali MOK, yaitu perbesaran pada lensa objektif dikali perbesaran pada lensa okuler. Nah, untuk rumus yang lebih jelas yaitu SOB absen per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Sedangkan rumus /pada mata yang tidak dapat berakomodasi dengan sempurna, yaitu kita pertama-tama mencari jarak fokus pada lensa objektif, yaitu 1/SOB atau jarak benda terhadap lensa objektif, ditambah 1/SOB aksen, yaitu jarak bayangan terhadap lensa objektif, sama dengan 1/FOB, yaitu jarak fokus terhadap lensa objektif. Yang kedua, kita mencari perbesaran pada lensa objektif dengan rumus SOB aksen, yaitu jarak bayangan terhadap jarak bayangan terhadap lensa objektif per SOB, yaitu jarak benda terhadap lensa objektif. Sedangkan pada lensa okuler, kita pertama-tama harus mencari jarak fokusnya, yaitu 1/SOK, yaitu jarak benda terhadap lensa okuler, ditambah 1/SOK aksen, yaitu jarak bayangan terhadap lensa okuler, sama dengan 1/FOK, yaitu jarak fokus lensa okuler. Sedangkan perbesaran pada lensa okuler yaitu SN/FOK, di mana SN adalah titik dekat mata dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Rumus perbesaran pada mikroskop
dapat dijelaskan dengan rumus yaitu MOB dikali SN per FOK atau SOB absen per SOB dikali SN per FOK. Kemudian akan dijelaskan pengaplikasian mikroskop di berbagai bidang oleh Lugia. Penggunaan mikroskop di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang biologi. Pada bidang biologi, mikroskop digunakan dalam penelitian ataupun pengamatan sel, jaringan, dan mikroorganisme yang dapat membantu memahami lebih dalam tentang struktur dalam fungsi kehidupan. Yang kedua ada dalam bidang kedokteran. Dalam dunia medis, mikroskop digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pemahaman struktur seluler, dan penelitian terhadap organisme penyebab penyakit. Organisme penyebab penyakit ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan diperlukan mikroskop untuk melihatnya. Yang ketiga adalah ilmu material. Mikroskop ini dibutuhkan untuk analisis material secara lebih mendalam tentang studi strukturnya, seperti panduan logam, semikonduktor, kaca dan keramik, serta plastik dan polimer. Yang keempat ada dalam bidang teknologi material. Dalam bidang teknologi material ini, mikroskop memainkan peran penting dalam aplikasi industri, baik dalam pengendalian kualitas, analisis kegagalan, atau penelitian dan pengembangan karakterisasi material baru untuk aplikasi teknologi seperti elektronika dan nanoteknologi. Yang kelima ada dalam bidang ilmu hayati molekuler. Mikroskop dalam bidang ini digunakan untuk dalam biologi molekuler untuk memahami struktur molekul biologis seperti DNA dan protein pada tingkat resolusi atom. Yang keenam, dalam ilmu lingkungan. Mikroskop membantu mempelajari mikroorganisme dalam ekosistem, mendukung pemahaman tentang siklus biogeokimia dan interaksi antar organisme. Dikembangkan dalam bidang forensik kriminal, kebersihan industri, dan juga pemantauan lingkungan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun tindakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.